Shalom, apa kabar pemirsa? Harapan saya semua pemirsa ada dalam lindungan kasih Yesus Kristus. Kita memasuki pelajaran sekolah Sabat kuartal 2 di tahun 2020 dengan judul buku Cara Menafsirkan Alkitab. Penulis buku pelajaran sekolah Sabat di kuartal 2 ini ditulis oleh dua hamba Tuhan. Pelajaran pertama 3, 7, 8, 9, 10, dan 11 ditulis oleh hamba Tuhan Mikael G. Hassel. Dan penulis pelajaran 2, 4, 5, 6, 12, dan 13 adalah Frank M. Hassel PhD. Buku ini diterjemahkan oleh pendeta Jet Sibagariang dan penuntun guru pendeta Bruce C. Soriton. Judul pelajaran pekan ini adalah keunikan Alkitab. Ayat hafalan Mazmur 119 dan 105. Firman Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita undang kuasa Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, segala puji dan hormat hanya kepadamu kami persembahkan, karena hanya Engkau sajalah yang patut kami puji dan muliakan. Bapa, dengan segala kekurangan kami, izinkanlah kami menghampiri tahta-Mu, memohon belas kasihan atas kehidupan kami. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk menyelidiki firman-Mu, agar iman kami bertumbuh hingga kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Bapa yang di sorga, Allah yang kami sembah, Allah yang baik, pulihkanlah negara kami dari wabah virus corona. Berikan kami kekebalan tubuh untuk melawan virus yang sedang mewabah di saat sekarang ini. Pulihkanlah mereka yang sedang berjuang melawan virus corona. Hiburkanlah hati yang berduka karena virus corona. Berkatilah pemerintah dan tim medis yang berjuang menanggulangi virus corona. Kiranya tangan Tuhanlah menyempurnakan usaha mereka. Bapa, hanya padamu sajalah kami berpengharapan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa Bakti Channel yang diberkati Tuhan Yesus, Alkitab terdiri dari 66 kitab dan ditulis dari 3 benua Asia, Afrika, dan Eropa dalam kurun waktu kurang lebih dari 1500 tahun oleh lebih dari 40 penulis. Hal ini menjadikan Alkitab itu unik, di mana Alkitab terdapat lebih 24.600 naskah perjanjian baru yang masih tersisa dari 4 abad pertama setelah Masehi. Alkitab adalah kitab yang pertama kali diterjemahkan, yang pertama kali dicetak oleh mesin percetakan dunia di bagian belahan barat. Dan kitab yang pertama disebarkan secara luas dalam begitu banyak bahasa, sehingga dapat dibaca oleh 95% penduduk dunia. Sangat luar biasa. Hanya 5% dari penduduk dunia yang belum dapat membaca Alkitab. Pemirsa, Alkitab ini juga unik, dan dalam isinya pun dan pekabarannya unik, yang semuanya bertitik pusat pada tindakan penebusan Allah dalam sejarah manusia. Sejarah itu berkaitan dengan nubuatan. Pemirsa Bakti Channel yang diberkati Tuhan Yesus, perlu kita ketahui bahwa isi Alkitab dan pekabarannya merupakan firman Allah yang hidup. Sebagai contoh, 5 kitab yang ditulis oleh Musa. Musa menekankan supaya fokus kehidupan orang Israel tetap pada Tuhan dan kehendaknya. Sebagaimana Ulangan 32 ayat 46 firman Tuhan, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Penekanan ini bukan saja kepada orang tua, tapi juga diperintahkan kepada anak-anak mereka. Artinya bahwa firman Tuhan itu
akan terus hidup turun-temurun. Timbul pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah firman itu atau hukum Taurat itu hanya pada zaman Musa saja? Sesungguhnya hukum Taurat firman Tuhan selalu hidup hingga akhir sejarah dunia ini. Sebagaimana Rasul Yohanes mengatakan dalam Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain. Ini merupakan sejarah akhir dunia yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Sangat jelas ayat ini menekankan bahwa hukum-hukum Allah itu terus ada hingga akhir dunia. Pemirsa Bakti Channel, hukum Taurat, firman Tuhan akan selalu hidup untuk saudara dan saya. Firman itu selalu hidup di dalam jiwa kita bila saudara dan saya menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Mengapa harus Yesus? Karena Yesus adalah titik pusat dan tujuan dari keseluruhan Alkitab. Kedatangannya sebagai daging merupakan penggenapan janji perjanjian lama, dan dia telah hidup dan mati dan hidup kembali, dan akan datang yang kasa menjemput umat tebusan. Pemirsa Bakti Channel, perlu kita ketahui selain firman Allah yang hidup, kita juga harus mengetahui siapakah yang menulis kitab. Maksud saya Alkitab, dan di mana. Alkitab ditulis oleh orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda dan dalam berbagai situasi. Selain itu, penulis Alkitab mempunyai pendidikan dan pekerjaan yang berbeda-beda. Ini membuat Alkitab menjadi apa? Unik. Dan uniknya, walaupun mereka mempunyai banyak perbedaan, tetapi mereka semua mempunyai kesamaan. Mereka dipanggil oleh Allah dan diilhami oleh Roh Kudus. Sangat luar biasa. Pemirsa Bakti Channel, selain itu, Alkitab juga berisi nubuatan dan sejarah, di mana 30% terdiri dari nubuatan-nubuatan dan tulisan-tulisan yang menyatakan kejadian yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Alkitab mencatat setidaknya 65 nubuatan langsung mengenai Mesias dalam perjanjian lama, dan lebih banyak lagi jika kita tambahkan tipologi. Apa itu tipologi? Tipologi adalah studi tentang bagaimana upacara-upacara perjanjian lama, seperti upacara korban, yakni nubuatan kecil mengenai Yesus. Pelajaran pekan ini kita akan angkat beberapa contoh nubuatan dalam perjanjian lama. Yang pertama, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Kejadian 49 ayat 10. Lalu yang kedua, ia akan dilahirkan di Bethlehem Yehuda. Mikael 5 ayat 1. Yang ketiga, dia akan dihina, dihindari orang, dipukuli, dituduh dengan kepalsuan. Namun ia tidak membuka mulutnya untuk membela diri. Yesaya 53 ayat 3-7. Pemirsa Bakti Channel, fakta bahwa nubuatan-nubuatan perjanjian lama digenapi sedemikian tepat dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Hal ini membuktikan bahwa Alkitab adalah wahyu dan ilham Allah. Selain nubuatan, Alkitab juga mencatat tentang sejarah. Sejarah bergerak ke arah tujuan tertentu. Tujuan-tujuan itu adalah janji seorang juru selamat, dan yang kedua, kedatangan Yesus yang kedua kali. Roma 8 ayat 11 firman Tuhan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Pemirsa Bakti Channel yang saya hormati, ayat ini bukan saja mengenai kebenaran sejarah kebangkitan Kristus, tapi juga apa artinya bagi kita secara pribadi. Pemirsa Bakti Channel,
Kristus juga digambarkan sebagai buah sulung. 1 Korintus 15 ayat 20 firman Tuhan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudaraku yang terkasih, fakta sejarah bahwa Kristus telah bangkit secara jasmani dari kematian dan sekarang ia hidup adalah jaminan bahwa mereka juga akan dibangkitkan sebagaimana dia telah bangkit. Semua orang benar akan dibangkitkan di dalam Kristus. Kita boleh baca Alkitab kita 1 Korintus 15 ayat 22. Pemirsa Bakti Channel yang diberkati Tuhan Yesus, Alkitab juga memiliki keunikan yang membawa perubahan baik. Pada tahun 621 sebelum Masehi, saat Yosia berusia sekitar 25 tahun, Hilkia, imam besar, menemukan kitab Taurat. Selama pemerintahan ayahnya Amon dan Manase kakeknya yang paling jahat, gulungan kitab ini telah hilang di tengah-tengah penyembahan kepada Baal Asyera. Segera setelah Yosia mendengar syarat perjanjian Tuhan, dia segera memulai suatu perubahan di seluruh negeri, merobohkan bukit-bukit pengorbanan dengan menghancurkan patung-patung dewa asing. Setelah selesai, hanya ada satu tempat yang tersisa untuk beribadah di Yehuda, yaitu Bait Suci Allah di Yerusalem. Saudaraku, penemuan firman Tuhan menentukan pada keinsafan pertobatan dan kuasa untuk berubah. Sebuah buku unik seperti Alkitab yang tersusun dalam sejarah diilhami oleh nubuatan dan dengan kuasa untuk mengubahkan kehidupan harus ditafsirkan dengan cara yang baik, dengan cara yang unik. Bagaimanakah cara penafsirannya? Bahwa Alkitab tidak bisa ditafsirkan sama seperti buku yang lain, karena firman Allah yang hidup harus dipahami dalam terang Kristus yang hidup, yang berjanji mengirimkan rohnya untuk menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Boleh kita baca Yohanes 16 ayat yang ke-13. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, setelah kita mendengarkan video ini, apakah masih ada keraguan di dalam hati untuk menerima Alkitab sebagai kitab yang unik? Dan apakah kita masih bimbang dalam jiwa bahwa Alkitab telah menubuatkan Yesus sebagai juru selamat dunia? Serta apakah manusia ada keraguan bahwa Alkitab dapat memberikan perubahan ke hal yang baik? Boleh kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, demikianlah pelajaran kita di pelajaran pertama kuartal 2 tahun 2020 ini. Untuk mengakhiri pelajaran ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang kami sembah siang dan malam, satu pelajaran yang berharga untuk kami renungkan di tengah perjalanan hidup kami. Kiranya kami tetap setia hingga kedatangan-Mu untuk menjemput umat tebusan. Berulang-ulang kami memohon kehadapan-Mu untuk memohon belas kasihan-Mu terjadi di negara kami yang kami cintai, Republik Indonesia. Berkenanlah kiranya Tuhan menghentikan penularan virus corona di dunia ini, dan juga terkhusus di negara kami ini. Ampunkanlah kami Tuhan akan pelanggaran yang kami perbuat. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, demikianlah pelajaran kita di pelajaran yang pertama. Kita akan bertemu kembali, kita akan berjumpa kembali di pelajaran yang kedua di tahun 2020, tepatnya di kuartal yang kedua ini. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.